teman-teman, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas yaitu tentang Women and Minority in Today Organisasi Session, di mana di dalam chapter ini membahas tentang seseorang yang bekerja, dalam artian di sini lebih ke ras kulit ya teman-teman, yaitu ketika kita mempunyai ras kulit yang dirasa berbeda dengan orang lain, bisa jadi kita akan sulit diterima bekerja. Dan tentunya ini adalah dampak yang kurang bagus diterima dengan orang-orang minoritas. Dan tapi syukurlah pada saat ini dengan perkembangan zaman dan teknologi, untuk masalah ras dan minoritas itu sudah berkurang teman-teman. Misalnya seperti di Amerika, jika kita ingin bekerja yang bagus, rata-rata kita harus mempunyai ras yang bagus juga, dimana kita harus mempunyai ras yang putih untuk masa dahulu. Ketika pada zaman-zaman dahulu, belum memasuki pada tahun-tahun ini, dulu kita harus mempunyai ras yang putih. Namun bersyukurnya ketika ada seseorang presiden Amerika yang mempunyai ras hitam, otomatis ini juga berubah teman-teman, sehingga orang yang mempunyai ras hitam itu juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kerja yang sama-sama layak, sama-sama pantas, dan sama-sama bisa dengan ras kulit putih. Jadi ras kulit hitam maupun ras kulit putih untuk saat ini boleh dikatakan sudah bisa bekerja sama. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh kasus, yaitu Judging Woman. Di sini Lisa Belkin sudah membandingkan 4 perempuan yang bekerja sebagai Mahkamah Agung, yang diantaranya adalah 2 orang yang sudah menikah dan menjadi ibu, dan 2 orang yang masih lajang. Nah, di sini Lisa mengambil kesimpulan bahwa 2 orang yang sudah menjadi ibu dan menikah itu memiliki kesempatan yang lebih sedikit dan harapan yang lebih sedikit dibandingkan dengan 2 orang perempuan yang masih lajang dalam pekerjaannya. Nah, seperti yang Belkin simpulkan, perempuan atau laki-laki memiliki keluarga adalah aset ketika mengejar karir yang menuntut. Tetapi bagi perempuan hal itu masih menjadi komplikasi sampai saat ini. Baiklah, saya Rosa Elvira Dwi-Tama dari kelompok 14 akan menjelaskan chapter 12 mengenai Beyond Women in Minorities. Sebagian besar diskusi berpusat pada isu tentang perempuan, etnis, dan ras minoritas karena membawa perhatian yang paling besar. Meskipun fokus akademis terbatas pada pengalaman penyandang disabilitas dan anggota organisasi LGBT, aksi legislatif dan perubahan kebijakan organisasi selama beberapa dekade terakhir memperjelas bahwa kelompok budaya bersama ini sangat penting pemahaman tentang keragaman organisasi. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau ADA diberlakukan pada tahun 1990 dan amandemen besar terhadap undang-undang tersebut ditambahkan pada tahun 2008. Menurut Being Gay NPR 2010, National Public Radio baru-baru ini menyebut gay di kantor sebagai batas terakhir kesetaraan di tempat kerja. Masing-masing negara mulai melembagakan undang-undang anti-diskriminasi terkait orientasi seksual pada tahun 1982, dan pada tahun 2010, 21 negara melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan atau identitas gender. Kemudian, pengalaman organisasi anggota berbagai kelompok kokultural perempuan, orang kulit berwarna, penyandang disabilitas, dan pekerja LGBT cenderung berbeda secara substansial dari pengalaman laki-laki kulit putih. Untuk berbagai tingkat, karyawan ini dihadapkan pada stereotip dan prasangka dengan hambatan relasional dan sistemik. Selanjutnya adalah hambatan relasional dalam organisasi. Pemimpin mempunyai hubungan antar anggota di sekelilingnya dengan menggunakan komunikasi pemahaman untuk mencapai tujuan organisasi. Relasi gender dalam hal ini adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kualitas, skill, peran, dan fungsi kompetensi sosial yang bersifat dinamis, mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Interaksi antar komponen sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan agar sistem organisasi tersebut bisa berjalan lancar. Untuk mencapai keseimbangan pada sistem sosial, masing-masing elemen organisasi dituntut mengetahui setiap porsi tugasnya dan menghindari terjadinya tumpang tindih dan penyimpangan fungsi antara satu dan lainnya.
Ada bukti kuat bahwa perempuan dan etnis minoritas mengalami akses terbatas atau pengecualian jaringan komunikasi informal dalam organisasinya. Ini penting karena luasnya kepentingan jaringan komunikasi informasi dalam proses seperti sosialisasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Jadi seperti yang dicatat oleh Ibarra, akses jaringan yang terbatas karena itu menyebabkan banyak kerugian bagi perempuan, termasuk pengetahuan terbatas tentang apa yang sedang terjadi dalam organisasi dan kesulitan dalam membentuk aliansi. Rendahnya dukungan lingkungan organisasi terhadap perempuan menjadi salah satu penyebabnya. Kurangnya upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan pada perempuan dalam mengembangkan karirnya. Epstein mengemukakan dalam teorinya sosial struktural yang menggambarkan relasi gender di dunia kerja, yang menyatakan bahwa karir perempuan ditentukan oleh adanya peluang dan kesempatan. Nah, kesempatan perempuan terbatas karena adanya penghalang yang membatasi mereka, yaitu laki-laki yang sering mendominasi dalam suatu organisasi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang stereotyping dan discrimination, di mana banyak terjadinya diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam, dan menjadi background dibalik orang-orang di sebuah negara. Seperti contohnya orang Amerika kebanyakan punya pekerja yang baik, pekerja keras, dan misalnya contohnya orang Meksiko yang pemalas. Tapi sebenarnya jangan menjadikan sebuah itu menjadi patokan dan menjadi asumsi untuk mendiskriminasikan hal tersebut gitu. Jadi baiknya ketika kita menilai orang itu jangan melihat dari rasnya bagaimana atau apalah seperti itu. Jadi lebih untuk melihat bahwa manusia itu sama, punya standarnya yang sama, dan punya akan dirinya dan kondisi dalam dirinya. Jadi itu yang menjadi kebanyakan permasalahannya terhadap sesuatu yang dalam dirinya gitu.